Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Jadi saya ucapin itu anti Presiden Jokowi itu. Jagat media Indonesia kembali ramai dengan dugaan kasus penghinaan yang dilakukan pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Rocky Gerung dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya pada Senin tanggal 31 Juli 2023 kemarin. Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kemudian pasal 156, pasal 160 KUHP dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lantas, Rocky Gerung pun buka suara atas laporan yang ditujukan kepada dirinya. Sosok yang ahli di bidang filsafat tersebut mengatakan, setiap warga negara termasuk dirinya berhak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Ia meyakini dalam satu opini pasti ada positif dan negatif. Orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa harus dihalangi? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya. Sama seperti saya menghormati hak para pemuja dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa saja, itu intinya tuh, ungkap Rocky dalam pernyataannya pada Selasa 1 Agustus 2023. Kemudian Rocky membahas kata bajingan dalam pernyataan yang ia sebutkan karena dalam suasana debat politik ia meyakini bahwa masyarakat akan tahu dengan hal itu. Itu suasananya berdebat politik gitu. Bukan saya menghina sebagai kepala keluarga. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban, ungkapnya. Rocky juga mengaku ia tidak ingin menjatuhkan harga diri Jokowi di depan publik lantaran memberi kritik kepada Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai personalnya. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan, imbuhnya. Pengamat politik tersebut juga meyakini jika dirinya tidak pernah memberikan pernyataan yang akan menjatuhkan martabat Jokowi sebagai warga negara. Pernyataan yang disampaikannya merupakan suatu deskripsi mengenai Jokowi sebagai presiden Indonesia. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan fisiologi presiden. Saya nggak mendeskripsikan personalnya atau personalnya. Kan enggak tuh, di mana-mana saya ucapkan itu, jelasnya.